Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, selama lebih kurang 30 menit akan menemani Anda dalam acara perbincangan seputar orang pakar dalam bidang bimbingan dan konseling yang kini juga aktif mengajar di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Juga telah hadir bersama kami Ibu Idayanti Raharjo, salah seorang pengurus di LBKK. Ikutilah perbincangan kami karena kami percaya acara Telaga ini pasti sangat menarik, bermanfaat bagi kita sekalian. Pak Paul, di dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, sering-sering saya itu sebagai kepala keluarga itu merasa ada perasaan takut, cemas gitu. Kadang-kadang apa ini bisa melanjutkan kehidupan rumah tangga ini. Tapi kalau mau jujur juga, sebenarnya apa yang ditakutkan itu saya juga tidak jelas sendiri gitu Pak Paul. Jadi sebenarnya perasaan apa seperti itu Pak Paul? Ada yang membedakan kecemasan dari ketakutan dari segi objeknya. Dengan kata lain, ketakutan itu memiliki objek yang tertentu yang sedang kita takuti. Misalnya, kita takut sekali mendapatkan nilai yang jelek tatkala kita mengambil ujian. Ketakutan kita itu disebabkan karena kita kurang belajar. Nah, kasus itu kita kategorikan sebagai kasus ketakutan karena memang memiliki objek yang jelas. Karena kita kurang belajar, maka kita takut sekali kita mendapatkan nilai yang jelek. Kecemasan adalah rasa takut yang tidak memiliki objek yang jelas. Jadi kalau saya gunakan contoh yang sama, kita sudah belajar, ujian juga merasa lumayan bisa, tapi setelah ujian kita cemas memikirkan kita akan mendapatkan nilai yang jelek. Nah, itulah yang kita sebut kecemasan. Jadi ketakutan ada objeknya yang jelas, kecemasan tidak mempunyai objek yang jelas. Jadi yang tadi Pak Gun katakan, memang seringkali menjadi bagian kehidupan kita, yakni kita ada kalanya cemas akan banyak hal. Sebab apa? Sebab memang kita juga tidak jelas apa itu yang kita sedang takuti. Kalau yang baru-baru ini yang kita dengar bahwa ibu-ibu memborong barang-barang di supermarket gitu ya, sampai jumlah yang begitu besar, itu sebenarnya kecemasan yang punya objek atau bagaimana Bapak? Kalau saya cenderung mengatakan itu ketakutan. Sebabnya memang saat itu ada data-data yang konkret atau ketakutan-ketakutan yang konkret bahwa harga-harga itu akan melambung. Nah, daripada nanti melambung dan tidak bisa bayar, atau daripada nanti tidak bisa membeli barang karena barangnya tidak ada lagi di stok, mungkin karena distributornya tidak bisa lagi mengimpor barang dan sebagainya, maka mereka memborong. Jadi kalau saya cenderung mengkategorikan itu sebagai suatu tindak ketakutan, karena memang objeknya cukup jelas, begitu. Nah, tapi misalkan sekarang kita melihat barang-barang sudah tersedia dan sembako juga diupayakan untuk dipenuhi. Kalau orang masih terus mau memborong karena ketakutan, itu saya bukan kategorikan ketakutan, itu kecemasan, sebab tidak ada lagi objek yang jelas di situ. Tidak ada alasan untuk mereka takut. Jadi itu adalah reaksi kecemasan saja. Nah, Pak Paul, rasa cemas atau takut itu apa juga tidak tergantung dari iman percaya kita kepada Tuhan. Tepat sekali. Nah, kita ini memang semakin beriman, semakin lebih bisa menekan dan menghadapi kecemasan. Semakin kurang beriman, semakin mudah diserang oleh kecemasan. Sebab begini,
Kecemasan sebetulnya mempunyai beberapa sumber. Sekurang-kurangnya ada 2. Yang pertama adalah kekurangan informasi atau kekurangtahuan. Kita cenderung cemas kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya berikan contoh. Misalkan kita ke dokter dan didiagnosa, kita ini menderita kanker. Nah, waktu kita tanya kepada dokter, kira-kira berapa lama saya bisa bertahan? Dokter berkata, ya bisa 2 bulan, bisa 2 tahun, bisa 12 tahun. Dengan pengertian, kalau kanker ini dalam remission untuk waktu yang lama, misalnya lewat 3-4 tahun atau 5 tahun, maka dapat dianggap kanker ini tidak lagi kambuh untuk jangka waktu yang lama sekali, misalnya di atas 10 tahun. Tapi jika dalam waktu di bawah 5 tahun kanker ini terus mengganas dan kambuh lagi, nah dikatakan umur kita mungkin yang nggak nyampe 5 tahun lagi. Namun juga ada kemungkinan dalam waktu 2 bulan ini kanker kita akan mengganas dan kita bisa meninggal dengan tiba-tiba. Nah, saya duga informasi yang seperti ini cenderung membuat kita cemas. Sebabnya adalah kita tidak memiliki kejelasan lagi. Kita tidak memiliki informasi yang cukup. Nah, maka salah satu sumber kecemasan adalah kekurangtahuan kita. Tidak memiliki informasi yang cukup. Kalau kita kaitkan dengan hidup dalam Tuhan, hidup dalam dunia ini sebetulnya setiap saat ya bisa membuat kita cemas. Karena begitu banyak hal yang tidak kita ketahui dengan lengkap. Nah, Tuhan pun memang tidak menyingkapkan semua rencananya dan jalan di hadapan kita dengan tuntas. Untuk itulah diperlukan iman dalam berjalan dengan Tuhan. Tatkala kita bersandar kepada Tuhan, meskipun kita tidak tahu dengan jelas apa yang akan terjadi, namun kita tahu ada Dia yang lebih kuat, yang bisa mengayomi dan menolong kita. Nah, rasa percaya pada Tuhan yang kuat dan maha kuasa itulah yang membuat kita akhirnya bisa meredakan kecemasan kita, meski kita tidak memiliki informasi yang lengkap. Selain itu, apa lagi Pak yang bisa menimbulkan kecemasan itu? Saya kira yang kedua adalah kekurang percayaan pada diri kita. Nah, saya kira kegagalan yang kita alami dalam hidup itu akan membuat kita meragukan keyakinan diri kita. Kita misalkan pernah mengalami kegagalan dalam usaha atau dagang kita. Nah, waktu akhirnya ada kesempatan untuk kita memulai usaha yang kedua, reaksi yang mudah timbul adalah rasa cemas. Cemas karena apa? Bukannya takut. Karena kalau takut sudah tahu kita objeknya apa, ini cemas kan sebetulnya belum tentu kita akan gagal. Namun pengalaman gagal di masa lalu memang akan merontokkan atau menggoncangkan rasa keyakinan diri kita. Waktu kita mulai kurang yakin diri, salah satu hal yang mudah timbul adalah kecemasan. Karena apa? Karena kita cemas kalau kita akan mengalami peristiwa yang sama, yakni kegagalan kita lagi. Nah, jadi seringkali peristiwa yang pernah kita alami yang pahit atau yang membuat kita merasa gagal, itu bisa memang menjadi sumber kecemasan kita karena akhirnya kita kurang percaya diri kita. Tapi kan sebenarnya ada sisi positifnya ya Pak ya. Kalau seseorang itu punya rasa takut, punya rasa cemas, sehingga dia itu bisa berjaga-jaga gitu Pak. Tidak sembarangan aja bertindak. Ya, apa betul begitu Pak? Saya setuju Pak Gun. Jadi saya kira orang yang memang tidak pernah sedikit pun khawatir ya, itu takutnya justru terlalu, orang muda bilangnya sekarang GR ya, gede rasa. Jadi akhirnya memang meremehkan semuanya. Saya kira memang sikap was-was itu baik, saya setuju.
jangan kita itu meremehkan dan menganggap pasti semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana kita. Ya, tapi itu sampai sejauh mana Pak Paul bisa dipertanggungjawabkan? Karena Tuhan Alkitab sendiri mengatakan serahkan segala khawatirmu pada Tuhan dan sebagainya. Betul. Saya pikir batasnya adalah kita yang menguasai perasaan cemas atau perasaan cemas yang menguasai kita. Ya. Saya kira itu batas yang paling jelas ya. Kalau misalkan kita akhirnya susah tidur karena terlalu dikuasai oleh perasaan cemas itu, nah jelas saya pikir kita di situ sudah melampaui batasnya. Kita tidak lagi berhasil melemparkan atau menyerahkan masalah kita itu kepada Tuhan. Kira-kira itu saya lihatnya. Iya. Pak Paul, kira-kira dampak apa ya Pak Paul akibat daripada kecemasan seseorang yang sering mengalami kegagalan demi kegagalan? Pasti ada ya Pak Paul. Saya kira yang umum adalah kita ini jadi resah ya. Keresahan memang adalah reaksi yang langsung dari kecemasan. Nah, maksudnya begini. Seseorang yang dikuasai oleh kecemasan akan mengalami kesulitan untuk berpijak pada suatu keadaan untuk kurun yang lama. Jadi hidupnya itu bagaikan sebuah roda yang terus-menerus berputar dan harus diputar dalam upayanya mencapai ketenangan. Ya, jadi proyek hidupnya adalah dia ingin lebih tahu atau ingin lebih meyakinkan diri. Nah, dan biasanya ia melakukan hal ini dengan cara menguasai lingkungan atau situasinya. Jadi, untuk menenangkan hati kita, kita akhirnya terpaksa ya menguasai keadaan. Supaya keadaan itu berjalan sesuai dengan skenario kita. Jadi, saya berikan contoh di sini. Misalkan ada seorang ibu yang mencemaskan keadaan anak remajanya. Nah, dia akan berusaha memancing si anak untuk membeberkan rahasia pergaulannya. Atau, contoh yang lain, seorang pria yang mencemaskan kesetiaan kekasihnya. Nah, dia akan berupaya membuat si kekasih terus mencintainya dengan cara melakukan semua yang diinginkan si kekasih tersebut. Dengan cara-cara ini, dia akan merasa lebih tenang. Karena keadaan itu sesuai dengan skenario-nya. Ya, tapi ada kalanya orang itu malah jadi tidak mampu berbuat apa-apa Pak Paul. Karena dia merasa cemas, merasa khawatir. Jadi dikuasai betul oleh kekhawatiran itu, seolah-olah dia itu lumpuh gitu Pak Paul. Betul sekali. Nah, ini adalah reaksi atau dampak yang lain ya dari kecemasan. Yang pertama tadi adalah keresahan. Yang kedua adalah, seperti tadi Pak Gun sudah sebut, yakni kelumpuhan. Nah, sebetulnya dampak kelumpuhan ini merupakan tahap berikutnya setelah dampak keresahan. Kecemasan melumpuhkan penderitanya karena pada hakikatnya kecemasan itu menguras energi. Ya, banyak energi yang harus dibuang untuk menguasai kecemasan yang pada awalnya merasakan itu. Jadi kita ini tidak bisa terus-menerus hidup dalam kecemasan. Oleh karena itu kita berusaha untuk juga mengontrol kecemasan kita. Nah, usaha untuk menguasai kecemasan itu memerlukan banyak tenaga. Nah, akhirnya tenaga kita itu habis dikuras oleh kecemasan dan juga oleh upaya untuk meredakan kecemasan kita itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita memang secara energi psikis merasa sangat lelah sekali. Namun selain dari itu, seseorang yang terus-menerus dicekam oleh kecemasan untuk jangka waktu yang panjang, memang pada akhirnya dia merasa lumpuh. Dalam pengertian, dia merasa lemah, tidak dapat berbuat apa-apapun untuk mengubah keadaan hidupnya itu. Bahkan dia tidak lagi bergairah untuk mencobanya. Itu kalau mungkin dia tidak berhasil pada waktu mencoba mengalahkan keresahannya itu Pak Paul ya. Betul. Tapi kalau dia berhasil, malah jadi tambah bergairah kehidupannya. Iya. Kalau dia mampu untuk mengatasi keresahannya itu, ya dia akan mampu berjalan lagi. Namun kalau dia tidak mampu mengatasi keresahannya itu, jadi lumpuh itu. Dia bisa lumpuh akhirnya. Dia tidak tahu lagi harus berbuat apa di situ.
Dan itu bisa mengakibatkan keputusasaan. Betul. Jadi ini rantai atau mata rantai ketiga ya dari dampak kecemasan. Selain dari keresahan, kelumpuhan, yang ketiga dan terakhir adalah keputusasaan ya. Nah, ini adalah tahap di mana akhirnya seseorang merasa dia sudah kalah ya. Artinya hidup menjadi terlalu berat baginya, terlalu banyak yang membuat kepalanya pening, terlalu banyak yang membuat hatinya gundah gelana, tidak terlalu banyak dan terlalu banyak yang merobek-robek kalbunya. Dia tidak tahu lagi apa yang dia lakukan dan dia mulai tergoda untuk menyerah. Jadi biasanya produk akhirnya memang keputusasaan. Dan itu yang akhir-akhir ini mungkin sering kita dengar, ada orang yang bunuh diri dan sebagainya itu Pak. Iya. Sebagai wujud dari keputusasaannya itu. Betul. Karena memang kecemasan itu begitu menggunung, membayangkan apa yang akan terjadi kalau ini tidak berhasil, kalau dia tidak punya uang untuk membayar kembali utangnya, dan tidak bisa menghadapi sorotan masyarakat, merasa malu sekali, merasa gagal dan sebagainya, dan dia tidak bisa membayangkan apa yang harus dia lakukan. Jadi begitu lumpuhnya sehingga akhirnya merasa tidak ada lagi harapan dan putus asa. Tapi sebenarnya kan apa yang kita khawatirkan itu sebagian besar itu tidak terjadi itu, Bapak. Iya, betul sekali. Sebagian yang kita khawatirkan memang tidak terjadi, namun kekhawatiran yang telah kita bayangkan itu sebetulnya begitu bertenaga ya. Imajinasi kita itu sebetulnya memang mempunyai tenaga yang luar biasa besarnya. Sehingga mampu untuk benar-benar membuat kita merasa hal itu sudah pasti akan terjadi. Jadi akhirnya ya kita tidak ada lagi semangat untuk hidup. Ya, jadi kalau begitu bagaimana sebenarnya kita itu harus mengantisipasi kalau kecemasan itu mulai merongrong kehidupan kita itu? Saya menganjurkan nomor 1 adalah kita mencari informasi selengkap-lengkapnya. Jadi saya pikir percaya pada Tuhan, bersandar pada Tuhan tidaklah berarti kita ini membutakan mata terhadap informasi. Sebab Tuhan pun menghargai hikmat. Dan hikmat itu seringkali diperoleh dengan adanya data yang lengkap. Kalau kita menghadapi suatu peristiwa yang memang berat sekali, penting bagi kita untuk mendapatkan bantuan. Kita mendapatkan masukan-masukan. Sehingga informasi-informasi yang kita terima itu akan menolong kita memiliki perspektif yang berimbang. Dan kejelasan akan apa yang mungkin terjadi setidak-tidaknya menolong kita untuk mengantisipasi atau mempersiapkan diri. Jadi langkah pertama dalam menghadapi kecemasan memang adalah kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Langkah kedua adalah kita harus tetap mengakui ada yang namanya keterbatasan. Sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya informasi itu tidak menjamin bahwa peristiwanya akan terjadi seperti yang telah diduga. Nah, disinilah diperlukan iman. Kita bukan menggantungkan diri pada situasi, tapi kita menggantungkan pada Tuhan yang menguasai situasi. Jadi saya pikir dua hal itu kita mesti seimbangkan dalam menghadapi kecemasan. Iya. Lalu bagaimana Pak Paul menjelaskan mengenai yang tadi saya sudah singgung sedikit dari 1 Petrus 5 ayat 7, di mana firman Tuhan itu mengatakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi masalahnya itu justru menyerahkannya itu Pak Paul. Kita kadang-kadang lebih menahan kekhawatiran itu untuk kita gumuli sendiri daripada menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan itu Pak. Iya. Dan kalau saya boleh tambah lagi problemnya, ada kalanya bukan saja kita itu tidak menyerahkan kepada Tuhan, tapi ada kalanya kita berusaha menyerahkan, namun pikiran kita terus dikuasai oleh hal-hal yang mengkhawatirkan kita itu. Iya itu. Jadi secara rasional kita menyerahkan. Nah, saya ini berkesimpulan bahwa
yang Tuhan minta dari kita adalah sekurang-kurangnya pada tahap awal, kita secara rasional menyerahkannya kepada Tuhan. Saya kira kok Tuhan itu realistik ya. Tuhan menyadari bahwa kita ini manusia yang hidup bersentuhan dengan realitas. Dan tidak bisa tidak realitas itu ada kalanya akan mengusik ketenangan kita. Jadi saya kira ya Tuhan menyadari keterbatasan kita dan Tuhan memakluminya. Namun yang Tuhan tuntut dari kita adalah waktu kita menghadapi problem itu secara rasional, kita datang kepadanya, mengakui keterbatasan kita dan meminta bantuannya. Saya kira itu poin yang paling penting sekali. Nah, perasaan memang itu lebih susah kita atur. Pikiran lebih mudah kita atur. Jadi pikiran kita sudah serahkan kepada Tuhan, namun kita seringkali memang tetap terganggu oleh rasa cemas tersebut. Nah, jadi langkah kedua ini yang saya lakukan. Setelah saya secara rasional menyerahkan kepada Tuhan, mengakui keterbatasan saya, minta bantuan Tuhan, saya harus berkata kepada diri saya, udah, saya tidak lagi mau memikirkan hal itu dalam pengertian, saya akan benar-benar melemparkan semuanya kepada Tuhan. Nah ini kita harus bedakan dengan melemparkan tanggung jawab. Memang sepertinya sama ini, tapi saya lihat lain. Kita siap menghadapi konsekuensi, kita tidak lari dari tanggung jawab yang harus kita pikul kalau memang ada. Namun kita akan berkata, Tuhan ini sekarang adalah problem Tuhan. Memang itulah yang Tuhan minta. Dalam 1 Petrus 1 yang telah kita baca, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Itu sebetulnya digunakan kata lemparkanlah kekhawatiranmu. Jadi bukan sembarang atau bukan saja kita menyerahkan seperti serah terima jabatan. Tapi kita itu seolah-olah membawa sesuatu yang berat kemudian kita lemparkan kepada Tuhan. Nah, itu kan seolah-olah memang ia melemparkan tanggung jawab. Betul, jadi dalam satu sisi kita berkata, Tuhan ini bukan problemku lagi. Memang aku akan tetap hadapi apa yang akan muncul, tapi ini adalah problemmu. Jadi mesti bisa berkata begitu. Ada kalanya saya juga berkata kepada diri saya, udah, saya akan masa bodoh dengan problem itu. Tidak mau lagi pikirkan sebab ini adalah problem Tuhan. Namun ya, saya tekankan lagi, bukannya berarti lari dari tanggung jawab. Tetap kita hadapi persoalannya. Namun kita tidak lagi memikulnya sendirian. Tetapi selain kita melemparkan, kalau kita itu sedikit-sedikit masih berusaha ya Pak Pol, tapi kita tetap dalam kaitan masih tetap berdoa dan bergumul, apakah itu juga masih boleh ya Pak Pol? Saya pikir tetap kita harus berusaha. Jadi tidak berarti ya udah kita lepaskan, kita tidak pikirkan lagi, kita berhenti berusaha. Secara manusiawi usaha itu baik. Sebab usaha kita itu akan nomor satu ya, menyalurkan energi kecemasan itu. Waktu kita hanya berdiam diri, kecemasan kita itu seringkali lebih menggunung. Nah, waktu kita berusaha, kecemasan itu juga akan mendapatkan lubang-lubang saluran untuk dikeluarkan. Dan usaha itu baik juga dalam pengertian usaha membuat kita tahu bahwa kita telah melakukan segalanya yang mungkin secara manusiawi. Namun kita mengakui ada keterbatasan kita. Dan setelah kita sampai pada titik di mana kita berhenti, disitulah Tuhan yang akan meneruskan jalan kita. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Jadi dengan kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan itu tadi, lalu timbul semacam harapan itu Pak Boleh, bahwa Tuhan itu pasti menolong kita gitu. Nah, harapan itu yang perlu ditumbuh kembangkan gitu. Ya. Nah, bagaimana kita itu menumbuh kembangkan harapan itu tadi supaya semangat hidup itu tetap ada gitu Pak. Firman Tuhan penuh dengan janji-janji ya. Jadi seberapa besar pun problem yang kita hadapi, Tuhan lebih besar lagi untuk menolong kita.
Yang saya suka minta kepada Tuhan dalam upaya saya menghadapi problem adalah damai sentosanya. Saya ingat sekali firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 27 yang berbunyi, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Problem ada kalanya susah untuk bisa kita selesaikan dalam waktu yang cepat. Hari lepas hari kita tetap harus hidup. Nah, maka saya hanya berdoa meminta damai sejahtera dari Tuhan. Sebab itulah modal saya, dan itulah yang harusnya menjadi modal orang Kristen pula. Minta kepada Tuhan damai sejahtera. Waktu kita damai, kita berpikir dengan lebih jernih tentang apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Sehingga masa yang akan datang itu tidak terlalu kelabu dan berawan. Dan kita tahu bahwa Tuhan akan menyertai kita. Saya di Damau di sini memberikan permen manis yang berkata, pasti semuanya beres, pasti semuanya akan menjadi indah lagi. Sebab memang belum tentu begitu. Ada yang harus mengalami kepahitan, ada yang harus mengalami kesusahan yang luar biasa. Itu semua adalah bagian dari kehidupan kita. Tuhan tidak menjanjikan kita lepas dari penderitaan. Tapi Dia menjanjikan Dia bersama kita dan memberikan damai sentosanya. Jadi harapan saya dasarkan pada janji Tuhan yang betul. Yakni Dia memberikan saya janji, Dia menyertai saya, dan akan memberikan damai sentosanya. Dan yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi, Pak Paul ya? Amin. Ya. Amin. Jadi ayat itu tadi kiranya betul-betul mendasari kita untuk melanjutkan perjalanan yang memang tidak bisa lepas dari kecemasan. Ya. Tapi kita punya harapan, apalagi kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dari antara kematian, dan itu menjadi satu jaminan yang sangat pasti buat kita. Amin. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.